Ya, oke. Nah, secara konten ya, ini mesti yang terbaru itu kan undang-undang yang terbaru itu kan juga sudah muncul juga yang terbaru lah, undang-undang konstruksi itu kan. Nah, kita mau lihat di dalam yang namanya isi kontrak itu, kontrak konstruksi ya khususnya ya. Kita itu mau lihat seperti apa sih isi atau rincian yang diakomodasi di dalam kontrak gitu ya. Gitu ya. Nah, yang pertama adalah aduh, sudah bisa di beberapa kali suaranya kok menggaung terus ya, dari suaranya siapa Pak nggak tahu ini. Tolong bisa bergantian nanti saatnya Anda bicara gitu ya. Nah, kita mau lihat konten. Yang pertama adalah mengenai keabsahan para pihak dan yang terlibat. Pak, keabsahan ini tahu dari mana? Ya, kalau di dalam kontrak itu di tahap-tahap sebelumnya ya. Jadi kontrak ini kan akan muncul kalau kita memang sudah melakukan proses tender, kemudian yang tepat tender, bukan lelang. Karena tender kalau istilah yang baru ya. Jadi setelah proses ini kontrak itu adalah akhir ketika sudah melakukan, sudah memilih calon penawar yang memang akan dirujuk sebagai pelaksana atau mungkin perencana atau mungkin kontrak dengan konsultan pengawas atau penyedia jasa yang lain begitu. Konteksnya adalah bisa dengan kontraktor, bisa dengan bisa dengan konsultan, bisa dengan para vendor yang menyuplai sebagai SPO ya. Nah, yang pertama dari mana keabsahannya. Nah, tentunya keabsahan ini adalah muncul pada saat proses prakualifikasi itu mereka sudah pasti yang mau ikut tender diminta untuk mengirimkan legalitas tentang jati diri mereka ya, misalkan ya akte pendirian ya diminta, kemudian NIB nomor induk berusaha dilampirkan, kemudian keanggotaan kalau kontraktor ya mestinya keanggotaan asosiasi pendidikan pensi, atau kalau konsultan ya mestinya ke Inkindo begitu kan. Nah, kemudian susunan mengelola dari corporate, dari mulai direktur sampai dan seterusnya. Kemudian ini sebagai bukti bahwa itu sah atau tidak sah begitu. Karena kan nanti dalam kontrak pasti dimunculkan pihak pertamanya siapa, di mana alamatnya, kemudian siapa mewakili siapa. Nah, itu dibuktikan dengan adanya legalitas dari akte yang kita kirim pada saat mengikuti prakualifikasi nanti yang memang masuk seleksi yang diundang untuk mengikuti tahap berikutnya. Nah, kemudian lingkup pekerjaan. Lingkup ini bergantung kepada pemaketan dari pekerjaan yang ditawarkan oleh owner. Jadi kalau misalkan apakah akan menggunakan satu main kontraktor, satu pekerjaan itu satu paket, tidak dipisah-pisah atau tidak dibagi menjadi beberapa paket, maka lingkupnya hanya satu saja, pekerjaan pembangunan dari mulai struktur bawah, atas, kemudian arsitektur, kemudian mechanical, electrical, lalu plumbing, kemudian barangkali landscape, atau mungkin juga sampai ke interior, satu paket pekerjaan. Tetapi juga lingkup pun juga bisa dibagi menjadi beberapa paket pekerjaan, tergantung bagaimana cara memaketkan pekerjaan. Nah, kalau masalah pemaketan tergantung dari perencana dan juga owner ya, maunya misalkan Pak, apakah mungkin pembagiannya itu struktur sendiri satu paket, kemudian untuk arsitek dan plumbing nanti sendiri lagi, tergantung Anda pemaketan bagaimana begitu. Itu dimaksud dengan lingkup pekerjaan. Masa pertanggungan dan pemeliharaan. Nah, masa pertanggungan ini kalau misalkan pada tahap konstruksi itu bicara seandainya pada masa konstruksi itu ada terkena dampak dari kegempaan misalkan ya, lalu bagaimana nih asuransinya, maka memang di dalam kontrak itu diminta juga ada satu klausul yang diminta bagaimana pertanggungan seandainya building ini
masa-masa konstruksi itu misalkan ada gempa atau mungkin barangkali ya ada kerusuhan begitu kan, masih bisa bertanggungan pada masa konstruksi terhadap buildingnya sendiri. Tetapi juga apakah cukup sampai di situ? Tidak. Pasti bicara mengenai pertanggungan terhadap pekerjanya. Seandainya pekerjanya itu ada yang jatuh dari ketinggian, kemudian juga mungkin kecelakaan kerja, lalu bagaimana? Nah, pertanggungannya, apakah asuransi ataukah menggunakan BPJS begitu. Nah, lalu masa pemeliharaan, ini pun juga lagi-lagi tergantung juga terhadap nilai pekerjaan, ruang lingkup pekerjaannya. Dikaitan dengan poin 2 tadi, lingkup pekerjaannya. Kalau misalkan kontraktor A itu hanya diberikan lingkupnya hanya pekerjaan di struktur, arsitektur dan plumbing, ya tanggung jawabnya sebatas itu saja. Tapi seandainya satu paket ya berarti overall tanggung jawab. Lalu berikutnya pertanyaan, berapa lama sih Pak umumnya gitu. Ya kalau gedung rata-rata 6 sampai 9 bulan itu maksimal itu setahun lah ya. Setahun itu masa pemeliharaan. Artinya apa? Di bagian ini perlu dimuat, perlu diakomodasi seandainya ada sistem yang tidak berfungsi bagaimana. Misalkan lift atau mungkin barangkali eskalator, bila tidak berfungsi bagaimana sebelum masa garansi atau masa maintain berakhir gitu ya. Kemudian juga di dalam masa-masa maintain ini misalkan saja misalkan yang ekstrim ya, Pak, bagaimana kalau misalkan itu keramiknya kalau Jawa dikatakan retak begitu atau bahkan pecah-pecah begitu. Itu masa maintenance sepanjang, artinya tidak sengaja karena penggunaan masih dimungkinkan untuk mengajukan klaim begitu. Artinya kita meminta untuk ada yang perbaikan. Artinya Pak, kalau masa pemerintah ada kerusakan bagaimana? Apa kita juga harus mengganti biaya akibat kerusakan tersebut? Ya tidak, namanya masa maintenance begitu. Nanti bahwa semua kerusakan yang tidak disengaja, misalkan sistem yang tidak berfungsi ya menjadi skop yang terlibat dalam kontrak begitu. Tenaga ahli, nah kalau kita berkontrak dengan perencana, dengan konsultan MK, dengan pengawas, ya kita ini minta yang namanya SKA. Beberapa kali Pak juga pernah ceritakan, pernah sampaikan ada SKA, sertifikat keahlian. Ya misalkan kalau di MK itu dibutuhkan satu, Pak, untuk project manager dibutuhkan misalkan ya SKA-nya adalah bangunan gedung atau mungkin project management. Nah, di dalam SKA itu bicara mengenai stratanya. Nah, apakah yang pertama atau yang madya atau utama? Biasa madya cukup lah ya. Yang pertama kan pengalaman 2 tahun. Tapi kalau madya ya 5 sampai 10 tahun. Diminta seperti itu pengalamannya begitu. Pertama lebih dari 10 tahun begitu ya. Buktinya adalah SKA begitu. Lalu kalau misalkan saya diminta tenaga ahli ME, ya mesti kita bicara juga bahwa ME, Pak, buktinya apa? Nah, mintalah SKA. SKA itu bisa Anda cek pada saat klarifikasi maupun kontrak itu Anda bisa ngeceki. Karena dalam SKA itu ada QR code-nya, Anda scan nanti linknya ke LPJKN begitu. Betul enggak ini itu SKA-nya tuh betul-betul memang like begitu, memang valid begitu. Nah, tapi kalau misalkan di terhadap kontrak MK perencanaan sama juga, perencanaan itu dimintakan ada nggak SKA, kan kalau perencanaan ada beberapa produk kan, 1 arsitektur, 2 ME, 3 struktur. Nah, misalkan untuk membuktikan bahwa dia punya expert keahlian di dalam pekerjaan struktur, ya dimintakan buktinya SKA dari asosiasi profesi begitu. Nah, maka kalau bisa memberi sebuah penekanan bahwa sebetulnya kalau kita bekerja di konsultan itu menjadi vital SKA ini. Bahkan juga bagi pelaksana menjadi penting juga sekarang pembuktian bahwa betul tidak ada tuh sebagai PM itu buktinya apa. Memang pengalaman ada, tapi secara legal itu butuh pembuktian begitu. Maka sebaiknya ya sebagai saran saja ya di luar konteks ini, kalau mau membangun jati diri itu, membangun performa diri sendiri itu mesti kalau bisa dijaga tracknya ya, pekerja Anda kerjakan gedung ya di record setiap kali selesai bekerja sebagai pengawas, sebagai MK, sebagai apa juga, mintalah surat referensi dari yang memberi tugas pada kamu, memberi pekerjaan pada kamu minta referensinya bahwa saya sudah selesai dan tuntas begitu kan. Nah, kemudian itu sebagai referensi, sebagai record kamu. Nanti kalau misalkan kamu mengajukan atau mengurus SKA, ya itu kan diperhitungkan. Maka sekarang ini mau tidak mau menjadi penting SKA ini
ya Pak tidak promosi tapi beberapa sih, karena kalau terlibat di proyek MK itu di mana nama Pak dipakai ya Pak juga diminta juga SK-nya mana Pak begitu kan sebagai pembuktian. Itulah yang dikatakan dengan pembuktian yang namanya tenaga ahli begitu. Tenaga ahli itu bisa ya artinya bisa di tim leader ya berapa lah ya, ini kan apa ya sertifikasi kalian jadi penting untuk Pak begitu ya. Jadi beberapa kali kalau sekarang kamu lihat ada banyak tawaran begitu, kalau memang ada kesempatan dan memang bisa terjangkau, ikutlah mulai membangun rekod yang baik supaya kamu minimal tuh 2-3 tahun ke depan itu sudah punya sertifikat meskipun di level pertama, tapi itu menjadi penting untuk membangun rekod diri kamu kalau kamu kerja di konsultan begitu, ataupun di pelaksanaan juga dibutuhkan juga. Hak kewajiban para pihak terkait. Nah, kalau sudah hak kewajiban ini tentunya selain masalah bayar membayar ya tentunya kaitan dengan masalah jumlah personil yang dihadirkan di lapangan, kemudian kepatutan, artinya silakan ya contohnya begini, selain dari tenaga ahli ya, silakan ya pelaksana ya menyediakan direksi kit, itu kewajiban yang harus disiapkan di lapangan begitu kan. Tapi kalau perencana apa Pak produknya? Ya misalkan setelah selesai itu diminta untuk menyerahkan produk perancangan atau program perencanaan sebanyak 3 eksemplar. 3 hard copy, 3-nya soft copy. Itu kewajiban. Lalu haknya adalah bagi sisi owner ketika sudah selesai ya mestinya juga memberikan haknya sesuai dengan by termin atau yang diminta di dalam kontrak, sekian persen dibayarkan, boleh mengajukan pembayaran. Nah, haknya adalah bagi penyedia jasa menerima haknya begitu. Artinya setelah sekian persen Anda boleh mengajukan permohonan untuk pembayaran begitu. Itu contoh hak dan kewajiban pihak yang terkait. Tapi Pak, seandainya salah satu pihak tidak memenuhi bagaimana? Ya, kalau begitu salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya, pasti masuk yang namanya Pak wan prestasi. Nah, itu yang dikatakan dengan istilah wan prestasi itu apabila salah satu pihak tidak bisa memenuhi kewajiban terhadap pihak yang lain begitu. Ya. Kita sudah lihat beberapa case yang beberapa saat yang lalu kan, banyak ada case yang lalai membayar atau terlambat membayar karena berubah desain yang lama tidak menentu, maka menjadi dispute, menjadi adanya klaim begitu. Cara pembayaran ada banyak sebetulnya yang kita bisa setting. Tiap project beda-beda ya. Satu ada yang meminta modelnya adalah dengan cara monthly payment atau pembayaran tiap bulan. Ada juga, jadi sepanjang waktu itu, misalkan sebutlah nilai kontraknya 12M gitu. Nah, berapa lama waktu durasinya, tiap bulan boleh mengajukan monthly payment. Atau mungkin by termin atau by progress begitu. Ya, by progress. Nah, bobotnya Pak ada DP 20%, terus setelah itu DP nanti dikurangi by progress begitu kan. 20, kemudian 35, kemudian 50, 75, 100 itu by progress. Artinya boleh mengajukan pembayaran sepanjang ada laporan yang memang harus dipenuhi sesuai dengan progresnya begitu ya. Nah, tapi bagi pelaksananya juga tidak mudah-mudah amat mengajukan pengajuan pembayaran, karena kan pada saat mengajukan payment itu pasti harus dibuktikan dengan laporan harian, mingguan dan bulanan yang akan nanti dicek bersama di lapangan oleh MK. Benar enggak bobotnya itu sudah sesuai dengan yang diajukan. Nah, biasanya sih kan ya selalu pasti ada perbedaan. Kalau pelaksana pasti maunya lebih besar begitu kan pengajuan, tapi dari MK ya mesti ada satu negosiasi, ada pembuatan yang perlu harus direvisi ya, kadang-kala nggak sesuai. Itu sah-sah aja. Artinya jangan sampai fatalnya begini kan, mengajukan 50% ternyata yang diakui 20, ya itu tidak betul juga seperti itu. Pasti selisih ada lah. Seperti kemarin, belum lama ini hari minggu lalu lah ya. Lalu itu pengajuan termin dari 56 ya kami koreksi ternyata hanya 55,1% begitu. Pasti ada selisih lah, tidak mungkin. Karena kan berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena ada perbedaan persepsi begitu kan. Kadang-kadang satu sisi menurut kontraktor pekerjaan ini bisa dihitung selesai, tapi bagi MK nggak bisa Pak, itu masih ada yang belum diselesaikan meskipun hanya masang handrail tangga, tapi itu belum bisa karena tuntas meskipun sudah bahannya sudah tersedia di lapangan, tapi tidak diakui sebagai progres begitu ya. Yang ketiga,
mungkin dimungkinkan tuh adanya yang namanya cara payment itu dimungkinkan ada yang namanya menggunakan, artinya selain progres di lapangan, tapi juga boleh misalnya menambahkan namanya material onsite. Artinya kalau ada material yang sudah dikirim pelaksana, nah itu boleh dibobot. Tetapi hati-hati kalau kamu memperhitungkan MOS atau material onsite di bagian progres, mesti ada juga. Lupa di mana hati-hatinya. Kan bisa jadi begini, misalkan ya saat ini tuh pekerjaan 5 lantai. Anda di lapangan baru mengerjakan sebagai pelaksana baru lantai 3. Kemudian atapnya menggunakan baja IWF. Nah, kemudian untuk mengejar progres, maka bajanya dikirim ke lapangan. Tapi ternyata minggu depan sudah dipindahkan lagi di tempat yang lain begitu. Loh, Pak, ini minggu lalu kan sudah ada di lapangan. Hari ini kok tidak ada. Nah, itu tidak boleh. Artinya itu material pun juga mesti kita pilih-pilih. Artinya bisa diakui sebagai MOS itu kalau misalkan terpasang. Contoh begini, misalkan ya bicara mengenai pemasangan dari stop kontak. Secara faktual memang betul bahwa stop kontak sudah ada di lapangan. Anda sudah lihat. Tapi kan ngitungnya itu kan belum bisa diakui sebagai MOS. Diakui sebagai MOS kalau sudah terpasang di dinding, maka bisa dibobot. Tapi kalau lupa dia sudah ada unitnya, tinggal masang, tidak boleh. Nah, MOS itu kadang ada satu slot, ada hal yang memang dihitung itu terpasang, tapi juga ada yang memang dihitung sebagai based on material saja begitu ya. Misalkan kalau budget lang boleh nggak MOS? Ya boleh, budget lang itu masih dimungkinkan. Dia sudah misalkan kebutuhannya 10.000 ton gitu ya, sudah dikirimkan 5.000 ton, ya nggak apa-apa juga. Anda pun juga boleh ngajukan karena kan meski itu material cukup besar nilainya kan, jadi tidak menunggu pekerjaan cor pasti sudah bisa dihitung bobotnya besar begitu nilainya kan. Nah, tapi ketika sudah terpasang, nah Anda boleh mengajukan ada progres nih di buatan per ton begitu. Jadi ada banyak cara pembayaran yang bisa dilakukan di dalam kontrak antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi begitu. Kemudian cedera janji, nanti pada sudah sampaikan ya, kalau salah satu pihak itu cedera janji, misalkan yang dikatakan dengan prestasi gitu ya. Misalkan pelaksanaan terlambat ketika sudah deadline project, misalkan ditargetkan misalkan lah selesai di bulan Desember, tapi ternyata molor sampai dengan 2 bulan. Wah, ini sudah bicara prestasi. Jadi janji Pak, apakah semata-mata itu kalau sudah terlambat itu pasti dia kembali prestasi? Ya sebetulnya kalau kita bicara mengenai kelambatan, belum tentu bahwa selalu berujung pada sebuah punishment. Kita mesti lihat konteksnya. Jadi kalau ada kelambatan jangan buru-buru bahwa yang salah pelaksana. Belum tentu juga loh. Bisa jadi yang salah adalah owner. Bisa nggak? Bisa. Pak, contohnya apa? Misalkan ownernya delay membayar, sementara lapangan sudah cukup tinggi progresnya. Wah, ini mereka bisa slow down ini, bisa mengurangi kecepatan bekerja kan, sehingga apa akibatnya ya tentunya progresnya bisa berkurang lagi dari di 2-3 pekan lagi. Jadi dimungkinkan sekali. Artinya selalu carilah root cause, apa penyebab, apa akar masalahnya begitu. Kalau kita hanya di level kulit saja, wah nanti bisa di lapangan beradab terus kamu nanti di lapangan begitu. Tiap kali terlambat 1% mak denda. Ini kita ini bukan sedang bermain bola, artinya begitu pemain jatuh nggak mau tahu kasusnya langsung kartu kuning. Wah, itu lama-lama bisa bubar nanti gamenya itu pertandingan bolanya seperti itu. Mesti kita cari dulu apa sih root cause-nya, apa akar masalahnya, sehingga waktu kita memberikan sebuah punishment atau salah satu pihak tidak janji itu tidak berkepanjangan ya. Jadi mesti semuanya based on evidence ya. Kemudian ini bagaimana Pak kalau ada perselisihan? Selalu ya dikatakan bahwa sudah sampai di waktu yang lalu kan. Ingat bahwa proyek konstruksi itu merupakan salah satu tipe proyek yang sangat rentan terhadap konflik, terhadap dispute, terhadap klaim. Itu begitu naturnya. Maka bagaimana Pak kalau misalkan selesai kontrak begitu? Ada perselisihan begitu? Ya selalu kita harapannya sih baik-baik aja. Itu kan harapan kita. Tapi prakteknya itu kalau kita bertemu dengan pelaksana atau mungkin perencana yang tanda kutip yang berkenang ya,
itu, atau mungkin yang kaku yang mungkin juga tidak mau tahu juga, ya ini jadi repot juga. Maka kita lihat di waktu yang lalu kan banyak perselisihan itu kan ada yang menyelesaikan lewat bani ya, tapi ternyata ada nggak puas juga lewat bani, lewatnya apa, pengadilan. Nah kita lihat dari kasusnya ternyata kalau bani dan pengadilan itu lebih, kalau biaya sidangnya murah pengadilan, tapi untuk biaya sidang di bani lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Ya sanatlah yang itu para expertise, tapi secara sisi waktu lebih cepat tuntasnya gitu. Nah, itu semua pasti akan ada sebuah risiko plus minus lah ya. Tidak ada yang murah baik itu rasanya kok. Saya nggak tahu konteksnya itu. Kalau di sini mungkin tidak ada ya konteks itu, pasti selalu bicara mengenai bill and quality-nya ya. Kalau mau the best ya mestinya pasti ada sebuah effort yang harus dibayarkan begitu. Pak, tapi apakah selalu sih Pak harus lewat bani dan apa pengadilan? Ya tergantung, lagi-lagi tergantung. Kalau memang bisa apa dilakukan negosiasi di lapangan ataupun mungkin di office ya, mungkin saja tidak harus dengan lewat bani ataupun pengadilan begitu. Ya. Lalu putusan kontrak, wah ini berpotensi sekali kata tidak sampaikan bahwa project kontrak itu salah satu project yang sangat rentan terhadap dispute, konflik dan klaim. Artinya tiap saat itu bisa jadi ada pemutusan kontrak kerja konstruksi begitu ya. Jadi di waktu yang lalu Pak sedikit merefresh, ada sebuah pertanyaan di masa yang lalu kan Pak, apakah mungkin ya Pak kalau MK itu diputus di tengah jalan begitu? Ya Pak agak sulit menjawab waktu itu karena Pak belum pernah menjumpai, selama bekerja itu belum pernah ya mengalami MK itu di cut off di tengah jalan. Tapi ini hari ya Pak belajar juga karena MK bisa di cut off gitu. Ya meskipun secara naturnya itu yang namanya owner punya kewenangan yang luar biasa ya, mau apapun juga dia bisa gitu kan. Tetapi lagi-lagi tidak serta-merta ketika diputus tiba-tiba diputus terus tidak, tapi pasti melalui tahap evaluasi dan seterusnya begitu. Ya artinya ada satu kesempatan itu kan yaitu MK harus diputus di tengah jalan, diputus di tengah jalan begitu, dan itu mungkin saja. Lalu Pak bagaimana dengan nilai, dengan misalkan kalau yang diputus MK putus begitu, ya kita masih berhitung ya poin kembali pada hak dan kewajiban masing-masing itu. Ya pasti selalu kalau sudah bicara mengenai pasti tidak enak, pasti akan ada sebuah dispute mengenai hak dan kewajibannya. Ya selalu lah, tidak mungkin tidak, pasti di sini akan berhitung begitu. Tapi apakah bisa win solution? Ya selalu pasti ada sebuah kerugian, bisa besar bisa kecil tergantung bagaimana kita menyelesaikan di dalam dispute kalau ada klaim ataupun memutuskan kontrak konstruksi begitu. Kemudian keadaan memaksa atau force majeure gitu ya, yang pasti yang kita bisa pahami bersama-sama itu kan ya adalah faktor yang tidak bisa kita kendalikan, itu sebagai force majeure begitu. Gempa bumi, kerusuhan, banjir yang luar biasa gitu ya, itu sebagai sebuah kondisi force majeure yang tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Kalau sudah begitu pasti akan menyangkut masalah keterlambatan. Ya, keterlambatan dampaknya pada biaya. Nah, sudah begitu pasti jadi panjang usahanya begitu. Ya, dan mungkin saja, dan ini bisa jadi Pak, tapi seandainya owner itu mau misalnya menghentikan itu bagaimana Pak? Apakah itu force majeure? Ya tidak. Ya, contoh force majeure itu kadang-kala ini sebagai sebuah anekdot ya. Project kalau dikerjakan menjelang akhir tahun itu ada sebuah gini, kenaikan harga material itu bagi kontraktor Indonesia itu sebagai force majeure tanda kutip begitu. Ya, jadi jangan kira happy-happy aja ketika dapat kontrak pekerjaan tuh di akhir tahun itu happy-happy. Betul happy-happy, senang dapat pekerjaan baru. Tapi problemnya kalau misalkan pas mendekati akhir tahun, Desember, Januari itu harganya luar biasa. Baja tulangan, kemudian juga beberapa material yang strategis ya, itu luar biasa. Dan sangat berpotensi pasti naik, eskalasi harga kan. Lalu bagaimana Pak, kalau misalkan seperti ini, memaksa begitu. Seperti ya Pak Ebra juga sampaikan yang waktu yang lalu ya. Seperti sekarang ini ada masa-masa bahwa karena apa namanya, karena ya kita tahu ya kan karena COVID gitu ya. Nah, karena COVID lalu kan pasti kan tentunya pasti akan Pak bagaimana nih Pak gitu kan. Sementara kita ini
bekerja tapi secara existing ada di lapangan, tapi faktanya bahwa nggak bisa bekerja karena kondisi seperti ini, lalu kan pasti ada extra cost untuk entah office-nya, entah atau pekerja di lapangan begitu kan. Boleh nggak kita mengajukan tambahan biaya begitu? Ini kondisi yang ya artinya Pak tidak berani mengatakan force majeure, tapi ini kondisi yang semua mengalami begitu ya. Ini sebuah case yang baru kali ini gitu kan, sudah berjalan lalu banyak muncul seperti ini kondisinya. Ini kan jadi menarik, artinya ada kondisi yang Pak memaksa kalau nanti office sama sekali tidak bisa bekerja kan, tapi ini office masih bisa jalan, mungkin pekerja bisa bekerja tapi dibatasi waktunya, tidak bisa full day begitu sih gitu. Lalu kalau misalkan ada gangguan bangunan ya gitu ya, hati-hati dengan poin. Saya ingat Pak itu ada masa ya, jadi masa semacam pertanggungjawaban sebagai profesionalisme itu sekitar terhadap bangunan ya, itu hampir 10 tahun itu sih. Saya ingat Pak nanti waktu dikoreksi kalau saya salah. Jadi 10 tahun itu kalau sampai ada kegagalan tentunya masih menjadi tanggung jawab perencana ataupun dari pelaksana ya. Tapi hati-hati kalau misalkan sampai gagal itu belum tentu juga. Saya katakan banyak faktor lah. Ya, bisa karena memang lagi-lagi karena memang dari metode kerja, salah perancangan, kemudian ada yang tidak dikerjakan. Ya. Kemudian tuntutan pekerja, ya kalau misalkan saja kaitan dengan Mas tadi pada sampaikan kecelakaan, jatuh, bagaimana? Di awal apakah sudah atau belum dislotkan adanya slot untuk K3 gitu ya. Nah, kemudian aspek lingkungan ya, kalau misalkan ada kerusakan bagaimana? Ya contoh sederhana yang sering muncul kan begini, beberapa kali kesan yang sering kita hadapi ya. Terkait dengan pembebasan lahan misalkan, itu bagaimana? Kalau itu jadi tanggung jawab siapa gitu, pembebasan lahan. Kalau misalnya ada biaya, ada social cost begitu kan. Atau mungkin saja, misalkan yang sering kita coba itu kan seringkali kalau di ancermati, wah Pak dipancang rumahnya sebelah terus dan sebagainya. Ya sudah memang begitu naturnya gitu proyek itu. Tapi yang di follow up adalah bagaimana kalau ada kerusakan. Itu kan permasalahannya. Menjadi tanggung jawab siapa begitu, apakah sudah ada antisipasi terhadap kerusakan terhadap lingkungan sekitarnya begitu, atau mungkin barangkali di luar itu mungkin ya yang ekstrim, misalkan pembangunan misalkan ya kaitan dengan PLTN kah atau apa begitu, ketika ada pencemaran itu siapa yang bertanggung jawab gitu. Itu isinya. Kemudian berikutnya lagi adalah perjanjian kontrak dari sisi tahapan ya. Nah, perjanjian ini dituliskan bahwa perjanjian bersama kontrak kerjasama untuk pekerjaan perencanaan memang tergantung dari pentahapannya. Jadi misalkan aja kita berkontrak dengan pihak lain dengan penyedia jasa hanya pada tahap untuk penyusunan studi kelayakan, boleh nggak ya? Boleh-boleh aja. Itu bicara mengenai kaitan dengan masalah ruang lingkup pekerjaannya, begitu pentahapan tergantung ruang lingkupnya. Ataukah ini dikatakan hanya untuk desain aja, boleh nggak ya? Boleh-boleh aja sih ya, hanya berkontrak dengan perencana tahap desain ya, produknya ya mestinya DED ya, RKS dan RAB. Rasanya aneh kalau misalkan berkontrak dan perencana hanya gambar tetapi tidak ada produk RKS dan juga tidak ada produk RAB, jadi agak sulit begitu. RKS masih oke, tapi kalau RAB itu kadang jadi konyol juga. Kenapa nggak sekaligus dengan RAB gitu ya? Ini jadi sebuah pertanyaan begitu. Bukan tidak mungkin ini terjadi ya, ada juga berkontrak hanya sampai di RKS dan gambar aja, RAB-nya bilang nggak ada. Nah itu mesti yang bagi kita sebagai penyedia jasa masih juga diperjelas dari awal. Skop pekerjaannya apa sih Pak? Sehingga nanti pada saat serah terima itu Anda nggak dituntut. Ya, saya pun juga demikian. Kadang-kadang itu kan ya owner ya nggak ada skopnya tapi minta info ya sudah lah gitu. Artinya yang mestinya kita bicara profesional ya jangan. Tapi
nambah pekerjaan dikit-dikit asalkan tidak effortnya tidak luar biasa, mungkin masih oke lah. Itu kerjasama atau kontrak di tahap perancangan begitu. Yang kedua, tahap konstruksi juga mungkin sangat dimungkinkan sekali ya. Jadi kontraknya dengan dengan kontrak utama pada saat nanti menjelang pelaksanaan, ya itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah begitu ya tahapannya. Ataukah hanya pada level pengawasan ya, kontrak dengan konsultan pengawas ya, atau mungkin barangkali dengan MK. Tapi MK lagi-lagi pertimbangannya mau sampai dari mana mulainya, apakah dari awal ataukah ketika sudah punya perencanaan berundang MK untuk pelaksanaan atau bagaimana. Nah memang perjanjian kontrak ini juga bergantung pada di antara keempat ini ada satu yang menjadi dasar utama adalah model delivery methodenya. Kalau kita menggunakan model delivery method itu desain build ya pasti bisa muncul semuanya. Artinya ada kontrak owner dengan perencana, ada kontrak owner dengan pelaksana, ada kontrak owner dengan MK atau dengan pengawas. Bisa seperti itu. Tapi kalau model kontraknya adalah desain build, ya hanya satu saja baik kontraknya antara owner dengan pelaksana yang sekaligus berfungsi sebagai perencana. Jadi bagaimana berkontrak itu juga dipengaruhi bagaimana cara mendelivery produk atau delivery method yang akan didelivery kepada ownernya. Jadi tidak selalu bahwa kontraknya tidak selalu itu harus one by one, tetapi bisa bergantung pada jenis cara menyerahterimakan proyek ya. Ada desain build, ada desain ada desain build tergantung ya. Oke. Baik, terima kasih. Oke, ini sedikit saya respon sebelum saya pindah slide ke berikutnya ya. Jika sebuah gedung 5 lantai akan mengalami garansi selama setahun, seandainya jika sudah lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun ternyata terjadi kerusakan itu siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini caranya menyelesaikan begini, masa garansi itu kan misalkan disebut setahun ya. Nah, tetapi seandainya ya saatnya di tengah jalan tadi kan masa pertanggungjawaban secara kode etik itu kan 10 tahun ya. Misalkan aja di tahun-tahun ketiga itu ada misalkan ya, ada struktur yang patah gitu ya, kalau yang patah begitu. Nah, Pak tanggung jawab siapa? Nah, hati-hati. Dalam hal ini misalkan balok di lantai 2 yang patah gitu, atau misalnya meluntur begitu ya. Nah, kita mesti lihat dulu apa asesmennya kan, kita asesmen kalau di dalam pekerjaan sipil itu ada namanya forensic engineering. Nah, kita seperti dan caranya kocak berpikir sama dengan kalau orang polisi itu membedah sebuah kasus begitu, sama sebetulnya tipikalnya itu ilmu yang dipakai untuk mendekati forensic engineering begitu kan. Nah, kemudian setelah itu Pak, jangan-jangan saja ketika diinvestigasi itu ownernya yang meletakkan beban atau merubah fungsi. Ya, contohnya misalnya pada saat desain pertama kali itu di lantai 2 tidak pernah ada data atau informasi mengenai bahwa ini nantinya akan diberangkas sebanyak 5 unit begitu. Ketika tidak muncul dan ada perubahan fungsi, itu bisa jadi ownernya yang artinya merubah fungsi dari bangunan kan. Nah, itu kan catatan. Ya, betul. Tapi misal saja ya, owner nggak merubah fungsi bangunan, ya. Prosesnya benar lah kembali, ya pengecekannya itu ya kita minta pada coba ada perencanaan, kita mesti mengaudit ulang begitu. Kalau pada pelaksana kita meminta audit untuk metode pelaksanaan, gitu kan. Jadi ketiga itu pasti bertanggung jawab terhadap runtuh atau rusaknya komponen bangunan. Tapi seandainya saja bahwa misalkan rusaknya sampai parah begitu ya, dan bahkan tidak misalkan sudah betul nih perencananya, tapi ternyata metode kerja, ya kita mesti minta pada pelaksana lah ya, dia bahwa ini bagaimana
cara bekerjanya atau gimana metodenya. Itu sudah pasti bisa ditemukan kok sebetulnya. Sekarang ini hari itu kan ya ini sedang berproses Pak Edi minta untuk mengkaji ulang dari sebuah building untuk hospital ya, rumah sakit itu 2 lantai tapi baru tuntas 1 lantai dan sudah didiamkan sekitar 3-5 tahun itu dianggur begitu ya. Sekarang mau diisi, mau dibangun lagi seperti desain awal, tapi ada pertanyaan. Pak ini kira-kira kalau saya meletakkan alat untuk deteksi jantung ya atau yang bukan jantung itu seberat 2 ton, itu kira-kira mampu tidak Pak Her ya? Ya ini maksudnya kan gedung ya, Pak Her tidak bisa menjawab secara langsung saya tidak bisa Pak, tidak boleh begitu kan. Dasarnya apa? Bukan kan tidak boleh. Atau apa dasarnya menggunakan boleh gitu kan. Mesti pendekatannya empiris begitu kan. Satu ya kita mesti bicara mengenai ya ada nggak gambarnya, ada nggak aspidrumnya, ada nggak gambar tanahnya. Oh ada, ketika ada kita telah ya bagaimana proses bekerjanya ini. Bahkan mau tidak mau lah kita akan berhubungan dengan teknologi menggunakan riba scanner dan seterusnya untuk membuktikan bahwa oke, ini masih layak begitu. Jadi gitu Kevin tadi. Jadi mesti sampai ada sebuah kegagalan itu mesti kita melakukan namanya forensic engineering untuk pembuktian terbalik apakah ada yang error sepanjang proses ini bekerja begitu ya. Oke. Ya. Ya setidaknya kelengkapan dokumen kontrak itu ya di dalam komponennya ya di dalam isi kontrak beberapa kalau untuk swasta di poin 2 itu jarang ada ya. Tapi kalau dengan pemerintah ada sih. Ada namanya syarat umum dan syarat khusus kontrak begitu ya. Lupa. Ini mungkin nanti 2 kali pertemuan lagi Pak tunjukkan kontrak nanti kan masih berjalan kontrak meskipun sudah selesai pekerjaan Pak sudah 90% tapi nanti kalau sudah agak sisa 1 bulan dari kontrak selesai nanti Pak coba share lah apa isi syarat syarat khusus begitu ya. Spek itu bisa muncul pada RKS, maka ada istilah itu kan spektek atau ustek, usulan teknis atau spesifikasi teknis begitu kan. Nah ini bicara mengenai hal yang tidak bisa dituangkan di gambar, ya akan muncul di spek atau mungkin di RAB, bill of quantity dan bill of item. Nah, maka hierarkinya itu di dalam berkontrak konstruksi itu pertama adalah gambar dulu. Misalkan begini, di gambar potongan itu misalkan pada atapnya, pada potongan atap itu ada sebuah keterangan menggunakan IWF 200 begitu ya. Tapi detailnya nggak ada gambarnya. Oke. Tapi di RAB beda lagi. Soal di RKS, Pak, di RKS ini kok menggunakan double siku ya Pak, tapi di RAB-nya menggunakan IWF 150 misalkan. Ya. Nah, secara hierarki itu gambar yang pertama kali dianut sih. Ini bisa dirujukan di situ pertama kali. Lalu kalau enggak ya nanti turun kedua ke dalam RKS. Lalu diklarifikasi pada bagian di RAB dan sangat mungkin ini hari itu ya ini kebetulan Pak terlibat di proyek Pak untuk meneruskan sebagai MK, tim MK ya di Pasar Kancingan begitu. Tadi pagi selesai rapat begitu ya. Ada banyak hal yang tidak atau belum terpenuhi begitu kan. Ya contohnya penentuan pondasi pada genset. Sudah digambar nih pondasinya. Tapi nggak ada tulangannya. Nggak ada. Tidak ada informasi mengenai pakai berapa diameternya dan dipasang berapa juga nggak ada. Gambar seperti itu. Kalau nggak ada bagaimana Pak? Ya lihat RKS-nya. RKS tidak ada ya Pak, ya cek di dalam bill of item-nya, RAB-nya, ada nggak? Kalau tidak ada,
Tapi sementara itu adalah menjadi bagian dari struktur yang tidak bisa dipisahkan, artinya mempengaruhi fungsi, maka nomor 7 akan jalankan adendum, ya, perubahan kontrak, artinya perubahan bertambahnya pekerjaan, atau bisa jadi berkurang juga bisa, belum tentu ya, artinya bisa tambah bisa kurang, tidak ada tuh belum tentu tambah. Kita bisa jadi menggunakan misalkan menggunakan balance budget, artinya tetap kita kerjakan tapi tidak menambah dana, ya bisa jadi yang namanya apa, balance budget, ya tidak menambah tapi menggunakan budget yang ada, mana yang bisa poskan atau dipindahkan nilainya ke item pekerjaan yang lain begitu, sehingga kita mendapatkan kondisi yang seharusnya, ya, contoh begitu. Nah, itulah komponen sama kontrak manusia yang komponennya adalah 7 gitu. Pak, mungkin enggak Pak, 7 enggak ada. Ya rasanya menurut Pak Her, saya sudah pernah menyampaikan bahwa yang namanya proyek itu tidak pernah repetitif, tetapi juga ada keunikan, tidak pernah berulang, pasti berbeda manajemennya. Oleh karena itu berpotensi sekali bahwa gambar itu di lapangan itu pasti akan bisa memunculkan namanya adendum. Pertanyaannya Pak, sejauh ini pernah nggak Pak proyek itu tanpa adendum? Sejauh ini si Pak Heri belum pernah ya, pasti ada tambahan, tapi kan harus dikendalikan. Kalau kita bekerja di pemerintah maksimal ya 10% tambahannya. Kalau lebih bagaimana Pak? Nah, kalau lebih sekali lagi bisa jadi itu perencanaan diundang untuk klarifikasi ini. Jadi sebetulnya kalau di swasta dalam pemerintah, mungkin di swasta mungkin agak lebih longgar sedikit dibanding dengan pemerintah lah ya. Artinya bahwa berapapun swasta itu kadang-kadang mesti tetap dibayar, enak nggak enak begitu. Ya, tapi bagi pemerintah itu, kalau artinya perusahaan di pemerintah, kita masih hati-hati. Ya, kalau artinya kalau misalkan sampai 20%, wah, ini pasti bisa diundang itu, bisa temuan begitu kan, gitu. Ini salah, artinya bisa salah mengadakan jasa perencanaan, atau memang juga dikatakan gagal desain begitu. Tidak selalu bahwa ketika pekerjaan itu tidak misalkan ya berlangsung dikerjakan itu belum jalan-jalan, itu bukan karena desain juga, tapi juga mungkin saja gagal di pengadaan, bisa ya, mungkin HPS-nya terlalu mahal atau sebaliknya terlalu rendah begitu, banyak potensinya, sehingga menjadi potret bagi kita. Belum tentu yang namanya adendum itu bisa leluasa, hati-hati, tidak bisa. Kalau di pemenang tidak bisa, pasti ya beberapa kali Pak sudah pernah mengerjakan itu tidak mudah, untuk membayar budget itu tidak mudah, karena nanti ada pertanggungjawaban pada BPK, pasti nanti di akhirnya nanti kan ada dicek oleh BPK, itu sih. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu Kak? Nah, pertanyaan dulu sebelum nanti masuk ke dalam sesi untuk presentasi. Beri kesempatan untuk satu atau dua pertanyaan ya. Ada pertanyaan sampai sini? Saya mau tanya Pak. Siapa ini? Rizky Pak. Rizky ya Mas, gimana Mas? Saya kan kemarin habis baca paper gitu Pak, terus ada yang saya bingung, jadi dalam satu kasus itu penandatanganan kontraknya udah jadi, cuma belum dapat izin Pak, jadi belum bisa ngerjakan. Itu gimana ya Pak? Sudah berkontrak tapi belum dapat izin begitu ya? Iya, dari pemerintah. Oke. Terima kasih. Ya, masih balik. Nah, memang best practice lah ya. Best practice-nya itu kan apa yang sama dengan Mas Rifki itu bisa jadi ada dan terjadi di lapangan begitu. Sudah punya kontrak tapi nggak bisa bekerja. Lah, yang perlu harus Pak hanya memberi sebuah komentar, sebuah pandangan lah ya.
Artinya kalau tidak bisa dikerjakan itu kata apa? Ya, ketika tidak bisa dikerjakan sudah terima SPK, itu ada sebuah konsekuensi. Yang pertama adalah bagi pelaksana itu di kontrak pasti dikatakan sejak munculnya SPK maka maksimal terhitung 14 hari sejak ditekannya kontrak, ketika tidak ada aktivitas apa-apa itu bisa berdampak, artinya bisa dihentikan atau barangkali bisa di stop sama sekali gitu. Namanya seperti itu. Yang kedua, ketika dihentikan atau tidak dapat mulai bekerja lebih dulu, pasti akan menyangkut yang namanya keterlambatan, kan, tidak bisa tercapai waktu yang ditentukan. Itu adalah dua konsekuensi. Satu, dampaknya adalah bagi pelaksana dia bisa dihentikan. Yang kedua, dari sisi ownernya bisa merugi dalam hal waktu, ya, di situ itu. Nah, yang Pak tidak tahu kan apa yang kamu tanyakan Mas Rifki, kan, dihentikan itu karena apa, tidak bisa bekerja karena apa. Ya, belum lama ini ya satu case yang Pak Ilham juga sama juga lah, ya, artinya tidak bisa berjalan meskipun sudah ada kontraknya, sudah melakukan PCM, tapi nggak jalan-jalan, Pak. Tidak bisa jalan begitu. Karena apa? Dokumennya bermasalah, begitu. Dokumennya bermasalah, Pak. Di mana masalahnya? Ya memang tidak bisa dikerjakan gambarnya. Setidaknya sekarang ini yang sedang berjalan itu ada satu proyek yang Pak juga sedang kerjakan sebagai MK, itu sama juga kondisinya. Artinya harusnya sudah mulai per bulan November tanggal 1, tetapi kan dokumen perancangannya tidak bisa atau tidak bisa disediakan di lapangan karena itu sudah sempat terhenti 2 tahun yang lalu, kan jalan lagi begitu. Ya tentunya yang bisa dilakukan oleh pelaksana adalah memohon extension, perpanjangan waktu dari yang seharusnya, dan itu harus definitif berapa lama diajukan begitu. Artinya, kalaupun seandainya ownernya menganggap terlambat, tidak bisa dianggap terlambat begitu, karena berarti bukan karena kesalahan dari si pelaksana, tapi dari sisi owner yang tidak bisa menyajikan atau menyediakan gambar rancangan. Lalu bagaimana menawar kalau misalkan itu kondisinya sudah punya SPK, tapi nggak bisa bekerja. Nah, itu sebagai sebuah potret, sebagai sebuah kondisi aktual yang memang kita bisa hadapi, Mas. Ya, paling kan selalu kalau menyikapi seperti ini, mesti kita bicarakan, kita root cause-nya itu bukan hanya dari pelaksana, tapi juga dari owner dan juga perencana. Bahkan bukan tidak mungkin tuh, MK pun juga punya kontribusi juga. Artinya punya kontribusi, artinya punya sebuah porsi mengapa ini dihentikan, begitu. Ya, itu Mas Rifki, Pak, respon dari apa yang kamu tanyakan begitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, makasih Mas untuk responnya. Tadi ini ada siapa? Dari kakak, ya. Misalkan sebuah gedung 5 lantai ternyata mengunsur bawah dan atas berbeda kontraktor, itu perjanjian owner dan kontraktor itu bagaimana? Ya mungkin saja, nggak ada masalah kan. Artinya ini kan yang poin kedua adalah bicara mengenai caranya memaketkan pekerjaan. Jadi kita bisa membagi paketnya adalah pekerjaan fondasi saja, itu skopnya. Paket kedua adalah pekerjaan struktur atas, arsitektur dan plumbing, itu boleh. Dan dimungkinkan, artinya kalau sudah begitu ya mesti harus melakukan tender berkali-kali. Karena setiap paket berbeda isi pekerjaannya, berbeda lingkupnya, ya harus setiap kali masuk paket pekerjaan berikutnya harus ditender kembali. Harus ditender lagi. Bukan tender ulang loh ya, tapi adalah tender untuk setiap paket pekerjaan. Begitu, Kakak. Gitu. Ya, tidak apa-apa. Misalkan tidak ada yang membatasi kok. Artinya Anda mau dibagi dalam berapa paket, itu terserah Anda. Tapi hati-hati bahwa ketika membuat banyak paket itu apakah lebih baik
Iya, selalu pasti akan ada sebuah kekurangan ya. Contoh misalkan kalau dibuat per paket ya, antara pekerjaan struktur, arsitektur plumbing, beda paket dengan MEP. Pertanyaannya, kalau misalkan ME itu mau masang ya atau mau memindahkan titik saklar atau kontak sementara sudah dipasang begitu ya di titik misalnya satu titik tertentu gitu ya, terus digeser setengah meter. Pertanyaan adalah, Pak, bagaimana Pak? Apakah ongkos boboknya ini ikut siapa begitu? Ongkos bobok untuk bobok lubang itu. Yang awal memang sudah disediakan oleh satpam pertama. Tapi ketika pindah titik, ini jadi tanggung jawab siapa? Mengembalikan bekas lubang, kemudian membobok dan merapikan. Itu beberapa contoh kecil yang bisa dihadapi, yang bisa terjadi saling saling tanda kutip ya, saling klaim bahwa itu tanggung jawabnya subkon strukturasi plumbing. ME enggak Pak? Ya, seperti itu kondisinya. Itu resiko kalau misalkan memang dibuat banyak paket atau dipisah-pisah menjadi sekian paket pekerjaan. Nah, kemudian bagaimana kalau satu paket pekerjaan ditandakan sekaligus begitu? Apakah itu baik juga? Nah, kalau bicara baik tergantung juga. Memang secara administrasi cukup satu kali tender, tapi kalau dengan banyak subkon itu bisa berkali-kali tender begitu. Ya, saat administrasi secara teknis mestinya ya kita bicara kalau bicara dibuat setiap paket itu mestinya itu ya produknya akan lebih baik. Karena apa? Ya, yang diundang waktu tender juga mesti semuanya adalah semuanya pasti punya spesialis masing-masing begitu kan, punya sebuah keunggulan. Tapi kalau satu merek kan kadang-kala ya belum tentu semuanya bisa prima begitu. Itu ya itu membedakan beberapa hal. Mungkin menggunakan 2-3 subkon mungkin aja, ataupun juga dikombin dengan namanya SBO, supply by owner tertentu ya, misalkan Anda sampaikan genset lift itu bisa dilakukan dengan SBO begitu Kakak. Baik, terima kasih untuk responnya dari Kakak dan Mas Rifki begitu. Aldian, gitu Aldian. Ya, baik Pak. Bisa bergantian 1 jam 3 kelompok ya, semoga ini cukup nih waktunya. Ya. Oke, silakan Aldian. Terima kasih Pak Imran. Terima kasih kembali. Oke, kelompok yang presentasi silakan kelompok 18. Kelompoknya Elisa. Oh iya Mas, sebentar ini yang share screen si Sarah. Ini setiap kali kelompok selalu memberikan contohnya itu kan, kenapa harus mesti berangkat dari sebuah ya building rapuh dan sebagainya. Mestinya kalau nggak salah minggu lalu Mas Lutfi pernah sampaikan satu contoh apa ya Mas, itu kan tentang pengadaan Mas, dan itu kan sebenarnya berpotensi kan, untuk diklaim, bisa jadi seperti itu. Ya silakan. Selamat sore Pak Hermawan dan teman-teman. Sore. Kami dari kelompok 12 akan membahas robohnya jembatan Balagung yang berada di Cianjur. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Elizabeth Asyira, NIM 18B10024, dan teman saya Agatha Kristanti, NIM 18B10048, dan Sarah Prihantina, NIM 18B10080. Next. Pembangunan Jembatan Cibalagung. Jembatan Cibalagung ini dibangun pada ruas jalan Pasir Gede Raya hingga Tangkil. Pembangunan jembatan ini dimulai pada tanggal 2 Agustus 2019
dan dilakukan selama 150 hari kerja. Panjang rencana jembatan Cibalagung adalah 40 meter. Namun saat pekerjaan berlangsung, jembatan tidak sesuai rencana. Jadi panjang jembatan yang dibutuhkan sebenarnya adalah 40,5 meter. Sehingga dana anggaran awal yang semula 5,3 miliar itu bertambah 500 juta. Jadi dana anggarannya sekarang itu sekitar 5,8 miliar rupiah. Pembangunan jembatan ini memiliki izin yaitu Surat Perintah Kerja nomor 630 garing 051 garing Pembangunan Jalan garing PUPR garing tahun 2019. Pihak rekanan dari pembangunan jembatan Cibalagung adalah CV Karya Utama dan pihak penyelenggaranya yaitu pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Next. Untuk timeline-nya, pada tanggal 24 Mei tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengadakan lelang untuk jembatan Cibalagung dan dimenangkan oleh CV Karya Utama. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2019, jembatan mulai dikerjakan dengan jangka waktu 150 hari, di mana seharusnya jembatan sudah selesai pada akhir tahun 2019. Namun pada akhir tahun 2019, CV Karya Utama meminta tambahan waktu serta dana, dikarenakan adanya perubahan bentang jembatan yang awalnya hanya 40 meter, namun saat pengerjaan, bentang jembatan yang dibutuhkan adalah 40,75 meter. Sehingga pihak pelaksana kemudian diberi tambahan waktu 50 hari untuk pengerjaannya. Lalu pada tanggal 2 Februari, jembatan ambruk sekitar pukul 16.00 pada saat pengerjaan. Tidak terdapat korban jiwa atau luka-luka dalam peristiwa ini. Seharusnya pada bulan Februari tersebut, di minggu-minggu awal itu, jembatannya sudah selesai namun justru ambruk. Ambruknya jembatan tersebut disebabkan oleh putusnya kawat seling yang digunakan untuk ereksi jembatan. Sebenarnya pihak pengawas dan penyedia jasa sudah sepakat menggunakan tiang scaffolding dalam pemasangan rangka. Namun tim erection yaitu PT Yambala Indonesia hanya menggunakan kawat seling saja. Berikut adalah foto dari lokasi tempat jembatan tersebut dibangun. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, selanjutnya yaitu mengenai hukum konstruksi dari robohnya jembatan Cibalagung. Namun dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, belum adanya keputusan yang ditetapkan oleh pihak hukum mengenai robohnya jembatan tersebut. Tetapi kami sudah menganalisis hukum apa saja yang dapat menjerat kasus robohnya jembatan tersebut. Antaranya yaitu 1. Peraturan Presiden RI nomor 70/2012, yaitu tentang perubahan kedua atas Perpres RI nomor 54/2020 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yaitu jika selama masa perpanjangan waktu selama 40 hari pekerjaan tak kunjung selesai, maka sesuai peraturan Presiden RI nomor 70/2012 yaitu tentang perubahan kedua atas Perpres RI nomor 54/2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, maka diberikan tambahan waktu selama 50 hari disertai denda. Jika setelah diberikan perpanjangan waktu lagi selama 50 hari pekerjaan tidak kunjung selesai, maka pihak rekanan akan di blacklist sehingga tak bisa mengikuti semua proses lelang di pemerintahan. Next. Yang kedua yaitu UU nomor 2 tahun 2017 yaitu tentang jasa konstruksi pasal 63.
Disebutkan penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan karena pengerjaannya tidak sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi. Next. Yang ketiga yaitu PP nomor 22 tahun 2020. Dijelaskan di sini pengguna jasa dan atau penyedia jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan akibat dari tidak terpenuhnya standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat 1. Pengguna jasa dan atau penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan setelah ditetapkan oleh penilai ahli. Ketiga, penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berkoordinasi dengan pihak yang berwenang terkait. Penetapan oleh penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat final dan mengikat. Dan tanggung jawab atas kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa penggantian atau perbaikan kegagalan bangunan oleh penyedia jasa dan pemberian ganti kerugian oleh pengguna jasa dan atau penyedia jasa. Next. Dan yang keempat yaitu UU nomor 02 tahun 2017, yaitu tentang jasa konstruksi pasal 60 dan 96. Pada pasal 60 yaitu dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 59. Pengguna jasa dan atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh penilai ahli. Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh menteri. Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan. Sedangkan pasal 96 yaitu setiap penyedia jasa dan atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat 1 dikenai sanksi administrasi berupa A. Peringatan tertulis, B. Denda administratif, C. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi, D. Pencantuman dalam daftar hitam, E. Pembekuan izin, dan terakhir pencabutan izin. Dan saya akan menambahkan kesimpulannya dari PPP tersebut, yaitu ada dua permasalahan pada proyek ini, yaitu pertama, panjang jembatan yang sudah direncanakan tidak sesuai. Dan yang kedua, ambruknya jembatan dikarenakan pihak subkontraktor memilih menggunakan tali seng, sedangkan kesepakatan awal menggunakan scaffolding. Dan menurut kami, yang salah dalam kasus ini yaitu PP Yambala dan pengawas karena tidak sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih atas presentasinya. Silakan yang sepertinya cukup untuk nomor 18, tidak ada yang ingin bertanya ya.
Tidak bisa terdengar Pak mic-nya. Tidak bisa terdengar Pak bagian kamera. Oke, kita lanjut saja ya. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Kelompok kelompoknya Ani, kelompok 6. Silakan untuk Apakah sudah terlihat? bisa terlihat. Silakan. Ayo, Ani, silakan. Selamat sore Pak Hermawan dan teman-teman. Kayaknya apa sadarnya, Mas? Sore, silakan. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai kasus ambruknya underpass Bandara Soekarno-Hatta. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ani Dianisi, NIM 17B10058, kemudian Iqbal Cesario, NIM 17B10095, kemudian Aldo Diki Mahendra, NIM 17B1-113. Next. Berikut mengenai berita ambruknya dinding penahan tanah underpass Bandara Soekarno-Hatta. Tembok underpass Bandara Sweta ambruk pada tanggal 5 Februari 2018, yaitu sekitar pukul 17.49. Berikut berita ambruknya dinding underpass Soekarno-Hatta. Next. Dugaan dan analisis pemeriksaan kasus. Sekretaris Jenderal Asosiasi Kontraktor Indonesia, Joseph Pangalila, mengatakan bahwa kejadian di wilayah suaranya halo, Pak Diki. Suaranya ada. Oke, wes share video. Wes share video.
Dari hasil analisis pemeriksaan kasus yang disebutkan oleh M. Fauzi Nofrizaldi dan M. Irfan Nurdin dari Politeknik Bandung mengatakan, dua penyebab kasus yang mengakibatkan underpass setinggi 4 meter dan sepanjang 20 meter tersebut itu ambruk, yaitu yang pertama, terjadinya kesalahan desain dan beban penahan tanah akibat beban hidrostatis. Lalu yang kedua, dinding penahan tanah overload terkait, yaitu yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi tercantum dalam pasal 60, yaitu berbunyi, dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan pengguna jasa dan atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan yang terjadi sebelumnya dianalisa dan ditetapkan oleh penilai ahli seperti yang tercantum dalam pasal 60 ayat 1. Jadi penyebab kegagalan bangunan dan siapa pihak yang bertanggung jawab semuanya ditentukan oleh tim penilai ahli. Penyedia layanan jasa konsultasi, konstruksi, dan atau pekerjaan konstruksi wajib bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan seperti yang tertera dalam pasal 63 dengan bentuk tanggung jawab diantaranya penggantian atau perbaikan oleh penyedia jasa, lalu pemberian ganti rugi oleh penyedia dan atau pengguna jasa. Untuk melihat ada tindaknya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh kontraktor dalam satu kegagalan bangunan dapat dilihat pada ketidakpatuhan terhadap metode kerja yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila kegagalan bangunan terjadi karena kesalahan perencanaan atau kesalahan pengguna jasa, maka pengguna jasalah yang harus bertanggung jawab, sebagaimana ketentuan dalam pasal 60 ayat 1. Namun dalam kontrak lamsam, jika terjadi kegagalan bangunan, maka yang akan menanggung resiko adalah pihak kontraktor. Sesuai dengan pasal 27 ayat 3, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, maka kontraktor yang harus bertanggung gugat atau kegagalan bangunan yang terjadi adalah kontrak jenis lamsam. Pada dasarnya, setelah disahkan UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, penyedia jasa konstruksi tidak bisa lagi dipidanakan jika terjadi kegagalan bangunan. Namun, penyedia konstruksi bisa dipindahkan jika terbukti melakukan praktek korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Namun, karena adanya korban jiwa, maka tindakan hukum yang akan dikenakan menjadi wewenang pihak kepolisian. Apakah terjadi kelalaian sehingga memakan korban jiwa? Berikut solusi yang diberikan oleh M. Fauzi Nofrizaldi dan M. Irfan Nurdin dari Politeknik Negeri Bandung. Solusi pertama, mungkin solusinya ada banyak, tapi namun yang penting ada dua solusi, yaitu jika tidak melakukan pembongkaran dan salah hitungan dengan tidak mempertimbangkan beban air, maka dapat membuat sistem drainase di atas struktur turap dan perbaikan pada sistem dinding yang kedap dan masif, sehingga tidak terjadi genangan di belakang turap dan tidak ada tambahan beban hidrostatik. Solusi kedua, jika melakukan pembongkaran pada underpass, maka kontraktor harus memperhatikan beban air yang ada, memperketat pengawasan, dan harus dipertimbangkan penggunaan alternatif konstruksi turap yang jika misal memang gagal atau rubuh. Tapi tidak secara struktural langsung, tapi secara gradual dari gagal arsitektural. Lalu gagal secara fungsi atau gagal servis, baru boleh gagal struktur, sehingga dapat dihindari atau kegagalan yang tiba-tiba, sehingga potensi adanya fatality dapat terhindar. Penutup, dalam kasus ini terdapat adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh pihak waskita. Kasubdivtikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bakti Suhendrawan mengatakan, pihaknya secara resmi telah mulai melakukan proses penyelidikan, yaitu penyelidikan oleh Polda Metro Jaya yang dimulai bulan ini, Juni, berdasarkan surat perintah penyelidik nomor 752/6/33/2018 Ditreskrimsus
ujar Bakti ketika dihubungi Kompas.com. Sehingga saat ini proyek dengan anggaran 7 triliun, kasus tidak memiliki titik terang dan tidak ada yang dapat diadili dalam kasus ambruknya underpass Bandara Soekarno. Belum selesainya proses penyelidikan kasus ambrolnya beton underpass Jalan Perimeter Selatan membuat Ketua Presidium Indonesia Policy Watch IPW, Neta S. Pane, angkat bicara. Dia mengungkapkan belum terkuaknya kasus itu oleh kepolisian. Diduga adanya kepentingan dari pihak tertentu. Dilansir dari indopost.co.id. Berikut referensi kami. Ada 4 referensi dari buku, 4 referensi dari laman web, dan 2 dari perundang-undangan. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Terima kasih. Presentasinya, Cici. Bentar ya, mungkin ada teman-teman yang mau ibadah sebentar ya. Sebentar. Sudah boleh mulai, Mas? Oke, terima kasih. Ya. Silakan, sudah ada pertanyaan. Oke, jadi Mas Herman nanya aja deh. Kalau berarti itu belum ada titik terangnya ya yang secara kondisi saya. Bagaimana? Jadi itu belum ada titik terangnya ya, salah tuh maksudnya kenapa kok bisa ambrol, belum tahu ya? Ya, belum ada keterangan dari dari pengadilan itu belum memberikan pengeluarannya. Jadi itu seperti ada kelanjutannya sampai detik ini. Oh, tapi ada dugaan korupsi ya di situ ya, di waskitanya. Ya, ada dugaan, baru sampai dugaan, belum sampai tersangka dan lain-lain, belum ada lanjutannya, seperti itu. Saya Mas Iqbal, Mas Rio ya. Baik Pak Irwan. Ya. Kalau di bagian kesimpulan ya hati-hati loh menyebutkan meskipun ini belum tuntas kasusnya ya, tetapi meskipun ini belum tuntas kasusnya, tapi kalau tulis dilengkapi itu misalkan contohnya ya, dalam kasus ini terdapat adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh pihak itu ya, itu kita. Ya itu wasita yang mana gitu kan, hati-hati loh Mas. Itu. Oh iya Pak. Jadi kalau kamu ngutip itu hati-hati, jangan asal kutip itu mesti diklarifikasi, dibaca lagi, gitu kan, sehingga. Iya Pak. Ya. Kalau ini dari Waskita Karya Pak, kemarin tuh
pas ada dugaan dari kepolisian sendiri Pak yang memberikan Pak itu Pak. Jadi kepolisian memberikan dugaan kepada Waskita Karya itu Pak. Tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya gitu Pak. Ini tahun berapa kasusnya? Tahun berapa sih kasusnya? 2000 berapa nih? 2000 berapa? Ini tahun berapa ya, lupa saya. Tahun 2018 Pak. Lalu ya, 2 tahun yang lalu ya, berarti ya. Ya Pak, sampai sekarang belum ada Pak. Terus saya ngecek dari web yang dari MA itu Pak, nggak ada sama sekali Pak. Belum ada ya? Ya Pak, belum. Pak, kalau seperti ini itu bagaimana Pak? Penanggungannya di lapangan Pak? Kayak penanggung jawabnya dan lain-lain kalau sudah ada solusinya itu bagaimana Pak? Tidak ada yang diberikan penanggung jawaban itu loh Pak. Sebetulnya bukan tidak ada mah, bukan tidak ada. Oh iya Pak. Yeah. Bukan tidak ada. Yeah. Karena kan ya kembali setiap kali kasus itu kan satu ya semua itu entah itu gagal desain, entah gagal pengawasan, entah gagal pengadaan, itu pasti ada mesti sampai root cause-nya ya. Sampai ke root cause begitu, akarnya apa begitu ya. Nah kalau begini kan ya belum tentu saya katakan, saya juga nggak tahu ya, artinya secara legal itu kan legalitasnya tergantung dari ownernya ini, artinya juga bisa jadi kan klaim bisa kan, kalau gagal bagaimana, artinya apakah memang sampai harus terus ditutaskan sampai pada level banding atau barangkali juga mungkin juga tadi Pak Sugata sampaikan kan bahwa adanya perselisihan atau klaim itu bisa diselesaikan secara musyawarah, bisa jadi seperti itu, sehingga ya opsinya tidak harus sampai ke banding atau pengadilan, itu pun juga dimungkinkan kan, ada opsi yang lain kan Mas begitu kan. Oh iya Pak. Saya pernah lihat ada kelompok yang presentasi pentahapan penyelesaian sengketa konstitusi, ada musyawarah nanti sampai ke litigasi kan begitu sih. Itu Mas. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Silakan Aldian. Terima kasih atas presentasi. Kelompok selanjutnya. Silakan untuk kelompok 28, kelompoknya Wahyu Chandra. Ya, baik, sebentar. Yang disiapkan. Proyek mangkraknya jembatan awal. Ini kelompoknya ada semua enggak? Mas Wahyu. Sebentar Pak. Ada Pak. Ada. Mas Joko ada enggak? Ada Pak, ada Pak. Ya, silakan. Oh iya Pak. Enggak Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Pak Irmawan dan teman-teman semua. Kami kelompok 28 mau presentasikan proyek mangkrak jembatan Awal-Lolong di daerah Lewo-Leba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kelompok kami ada 3 orang, saya sendiri Wahyu Chandra Ulhak, yang kedua ada Mas Joko Tripastyo dan Mbak Nadia Putri. Langsung di Indonesia ada banyak kasus proyek yang bermasalah. Salah satunya yaitu proyek pembangunan jembatan dan sarana kolam renang destinasi pariwisata Awal-Lolong, anggaran tahun 2018. Lokasi tepatnya di Lewo-Leba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten
Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proyek jembatan dan sarana kolam renang Awalolong memiliki nilai penawaran 6.891.900.000 yang dimenangkan dan dikerjakan PT Bahana Greda Nusantara. Waktu pekerjaan rencana waktu pekerjaan dimulai tanggal 12 Oktober 2018 dan berakhir tanggal 31 Desember 2018. Permasalahannya realisasi keuangan tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan. Ini ada gambar kondisi di lapangan pada proyek jembatan Awalolong. PT Bahana Greda Nusantara di PHK pada tanggal 15 November 2019. Realisasi keuangan sebesar 80% atau senilai 5.513.520.000. Tapi realisasi fisik pekerjaannya masih 0%. Sesuai kontrak yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK, SS, dan kuasa direktur PT Bahana Greda Nusantara, AYT, proyek pembangunan jembatan dan sarana kolam renang destinasi pariwisata Awalolong tahun anggaran 2018 mulai dikerjakan tanggal 12 Oktober 2018 dan berakhir tanggal 31 Desember 2018. Sampai batas waktu tanggal 31 Desember 2018, realisasi keuangan sebesar 80% atau senilai 5.513.520.000. Tapi realisasi fisiknya 0%. Jadi relasi keuangan lebih besar dari realisasi fisik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Mbak Nadia, silakan. Ya. Dilakukan adendum kontrak 1, kontraktor diberi perpanjangan waktu sampai tanggal 31 Maret 2019. Akan tetapi sampai dengan batas waktu adendum kontrak 1, realisasi fisik pekerjaan masih 0%. Lalu dilakukan adendum kontrak 2 sampai tanggal 15 November 2019. Akan tetapi sampai batas waktu adendum kontrak 2, realisasi fisik pekerjaan masih juga 0%. Next. Pada tahun anggaran 2019, di masa adendum kontrak 2 ini, keuangan proyek Awalolong cair lagi sebesar 5% atau senilai 344.565 juta. Jadi total nilai proyek mencapai 5.858.115 dengan dari awal kontrak 5.513.520 ditambah 344.595 juta atau 85%. Next. Pada saat berakhirnya adendum kontrak 2, tanggal 15 November 2019, kontraktor pelaksana PT Bahana Greda Nusantara di PHK oleh pejabat pembuat komitmen. Jika dilakukan PHK, maka pembayaran mestinya dilakukan sesuai progres atau kemajuan pekerjaan berupa persentase realisasi fisik pekerjaan dikurangi uang muka 30% yang sudah diterima PT Bahana Greda Nusantara. Akan tetapi dalam proyek ini kontraktor telah menerima pembayaran sebesar 85% sekalipun tidak didukung dengan progres fisik. Seharusnya realisasi keuangan 85 sama dengan realisasi kemajuan fisik sebesar 85%. Next.
Pencairan uang sebesar 85% ini dilakukan berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik, pekerjaan sebesar 85%, laporan kemajuan 85%, dan lain-lain. Namun jika keuangan sudah cair 85%, tetapi realisasi fisik pekerjaan 0%, berarti berita acara pemeriksaan itu diduga fiktif atau bohong. Lalu tindakan tersebut mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang berakibat pada kerugian negara. Next. Sesuai pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor, pasal 2 ayat 1 UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kooperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu kooperasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. Kasus proyek mangkrak Awalolong di Kabupaten Lembata ini mendapat perhatian serius dari masyarakat Kabupaten Lembata dan Nusa Tenggara Timur umumnya. Dan masyarakat cukup resah dengan masalah ini karena merugikan keuangan negara yang besar untuk ukuran Kabupaten Lembata. Pada Senin 9 Desember 2019, kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Sparta Indonesia telah melaporkan kasus ini ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri dengan nomor surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan Dumas 11 Tipikor tanggal 9 Desember 2019. Ya, penyidikan kasus dengan korupsi pembangunan destinasi wisata, jembatan Titan, kolam apung, restoran apung, pusat kuliner, dan fasilitas lainnya di Pulau Siput Awalolong, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, memasuki status baru menyusul terbitnya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP keempat yang diterima aktivis Ampera. Upang dari Subdit 3 Tipikor Distrikrimsus Polda NTT, Kamis 22/10/2020 siang. Berdasarkan SP2HP keempat ini, penyelidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari PT Beton Prima Indonesia Surabaya pada tanggal 2 Oktober 2020 dan PT Gani Arta Dwi Tunggal Padalarang Bandung pada tanggal 5 Oktober 2020. Next. Selain itu, penyidik Polda NTT juga mendampingi tim auditor BPKB NTT dalam audit kerugian keuangan negara terhitung sejak Senin 31 Agustus 2020. Selanjutnya, penyelidik akan melaksanakan pemeriksaan terhadap kuasa Direktur PT Bahana Greda Nusantara pada Senin 26 Oktober 2020 di ruang Subdit 3 Tipikor Distrikrimsus Polda NTT dan melaksanakan pemeriksaan terhadap tim pancang PT Bahana Greda Nusantara pada hari Selasa 27 Oktober 2020 di ruang Subdit 3 Tipikor Distrikrimsus Polda NTT. Polda NTT beralasan belum menetapkan tersangka kasus Awalolong karena BPKB belum menyerahkan hasil audit ke penyidik kriminal khusus, sehingga kedatangan BPKP Pak, sehingga kedatangan di BPKP adalah mendesak auditor untuk segera dituntaskan proses audit, kata Emmanuel Boli, Koordinator Umum Ampera Kupang. Next. Aktivis Ampera Alfredus
Leurua Rifani Sabdeku menanyakan apakah kasus Awalolong ada kerugian atau tidak. Kami secara penuh mendukung BPKP dalam mengaudit kerugian negara sesuai dengan wewenangnya untuk membuktikan dugaan kerugian negara dalam hal ini pada dugaan korupsi proyek Awalolong jelas Elfridus. Ia berharap lembaga BPKP bekerja secara profesional tanpa tekanan dari pihak atau kelompok manapun dalam melakukan audit kerugian negara secara nyata dan pasti. Elfridus menegaskan apabila BPKP lamban dalam melakukan audit kasus Awalolong, maka Ambera akan melakukan konsolidasi besar-besaran untuk melakukan aksi demonstrasi di kantor BPKP perwakilan NTT. Ya, jadi untuk kesimpulan, dana untuk proyek sudah cair 85%, tapi progres dari proyek masih 0%. Next. Ya, ini sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Terima kasih, Pak. Iya. Itu seperti mereport ya, tugas kamu itu membuat presentasi, membuat sebuah analisis ya, tapi seperti mereport dari beberapa web ya, kamu tinggal salin aja sehingga kata si A begini, si B begini ya. Kalau sampaikan semoga tugasnya itu tidak copy paste tadi. Dan akhirnya seperti copy paste begitulah ya, di copy aja. Memindahkan saja nih, tidak mengerjakan tidak effortnya itu kurang ya. Setelah latihan, menurut saya itu sih. Ya Pak, sepertinya sudah. Kebetulan dari ketiga ini belum ada putusan dari MA ya, pengadilan, jadi putusannya gimana akhirnya juga belum ada, jadi mungkin prosesnya belum ada. Ya. Baik, nggak ada pertanyaan untuk kelompok ini. Ya, Pak selalu hanya sampaikan kalau berulang kali sampaikan kalau membuat tugas presentasi itu ya. Karena nanti diubah ke dalam paper kan ya. Nanti kalau membuat tugas itu ya seyogianya tuh effortnya itu ditunjukkan yang sungguh-sungguh begitu kan. Jadi ada sebuah tes yang berbeda begitu buat tugas juga. Enggak tidak hanya ala kadarnya. Itu aja situ dari Pak Aldi ya. Semoga masih ada kelompok berikutnya yang tidak mengulang yang sudah seperti ini hari gitu ya. Mau copy paste dan hanya sekedar mereport seperti wartawan begitu kan, tugasnya bukan seperti itu gitu ya. Oke. Itu Aldian. Ya. Aldian, terima kasih sudah diorganisasi dengan baik di kuliah sore hari ini ya, dari tadi pukul 6:30 sampai jam 6:30 10 menit. Juga untuk semuanya terima kasih, sehingga Pak harapan ya selalu reminder lah ya, bahwa di tengah kondisi yang mungkin tidak biasa ya, sulit ya, artinya kita banyak constraint, banyak limitasi, banyak kendala, tapi pada bahwa proses harus dilakukan sebagaimana mestinya ya. Pak harus bisa mendelivery dengan baik, kamu pun juga, tugas pun juga demikian juga begitu ya. Semoga next berikutnya, kalau berikutnya bisa lebih baik lagi lah daripada yang ada di hari ini ya. Baik, Pak ucapan terima kasih untuk semua yang sudah hadir dan sampai dengan malam hari ini. Sekali lagi jaga kesehatan dan tetap semangat dan hati-hati dalam beraktivitas begitu. Baik semuanya, terima kasih dan selamat malam. Pak akhiri kuliah sampai di sini. Ketemu lagi nanti minggu depan ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.